Halo, saya Sahid. Saya akan bercerita kisah sahabat Nabi yang memiliki kisah cinta yang tragis. Siapa lagi kalau bukan kisah cintanya Hanzalah dan Jamilah. Mari kita dengar bersama. Sahid, teman cerita kamu. Menceritakan kisah cinta Jamilah yang dinikahi oleh seorang mujahid perang Badar. Kalau kamu tahu Hanzalah bin Abi Amr, nah dia adalah mujahid yang meninggal di perang Badar, dan saat diwafatkan dia itu dimandikan oleh malaikat. Nah, itu adalah kisahnya Hanzalah bin Amr. Nah, ini dia adalah suaminya dari Jamilah ini, seperti itu. Nah, Hanzalah bin Amr ini sendiri merupakan sosok pemuda Ansor yang tangguh dari kabilah Aus. Dia juga menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat tunduk kepada perintah Rasulullah. Suatu hari, Hanzalah ini menikah dengan seorang gadis di kota Madinah. Ya, siapa lagi kalau bukan Jamilah binti Abdullah. Kisah cinta Hanzalah bin Amir bersama Jamilah ini adalah salah satu kisah cinta yang menurut saya itu adalah salah satu kisah cinta yang tragis. Karena apa? Hanzalah ini kisah cintanya itu harus merelakan atau harus memilih di antara dia mau ikut perang atau membangun keluarga kecil yang barunya. Karena kan kita semua tahu kalau Hanzalah ini bersama Jamilah adalah pengantin baru. Saya akan menceritakan kisah cintanya dari sisi Jamilah binti Abdullah. Nah, di mana Abdullahnya ini adalah salah satu petinggi kaum kafir di kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Tetapi semua berubah ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, di mana orang-orang lebih mengeluhkan atau lebih meninggikan Rasulullah SAW dan menganggapnya sebagai pimpinan yang ada di Madinah ini sendiri gitu loh. Jadi posisi Abdullah ini, ayahnya Jamilah, itu tergeser secara nggak langsung oleh Rasulullah, karena masyarakat Madinah saat Rasulullah hijrah ke Madinah itu masyarakatnya menganggap Rasulullah itu udah jadi pimpinan tertinggi di kota itu. Ahli sejarah menyebutkan bahwa ini di antara sebab kebencian dan perlawanan terhadap Islam. Nah, dari pergeseran itu ternyata orang-orang petinggi-petinggi di kota Madinah itu kan kegeser nih posisinya oleh Rasulullah SAW. Nah, mereka itu memiliki rasa dengki sendiri terhadap Islam atau ajaran Islam yang dibawa Rasulullah sebelumnya. Karena kan mereka jadi nggak punya posisi gitu. Tadi dia petinggi jadi nggak punya posisi karena Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Karena si Abdullahnya ini menganggap kehadiran Nabi sebagai pemicu berpalingnya orang-orang darinya dan membuatnya tidak lagi mendapat kehormatan. Karena banyaknya orang-orang Madinah atau masyarakat Madinah masuk Islam secara nggak langsung, si Abdullahnya ini ayahnya dari Jamilah ini ikut masuk Islam juga. Tapi Islamnya itu hanya kamuflase karena kebanyakan masyarakat kota Madinah saat itu adalah udah memeluk Islam gitu. Dan semuanya itu hanya kamuflase lantaran hatinya tidak ikhlas dan jujur dalam berislam, bertolak belakang dengan keluarga dekat serta anak-anaknya yang betul-betul menjalankan atau memegang teguh Islam. Bahkan anaknya yang bernama Abdullah menjadi sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Nah, begitupun Jamilah yang menjadi wanita teladan kita edisi ini. Jamilah adalah orang yang taat dalam perintah agama. Jamilah sendiri sudah masuk Islam bersamaan saat Rasulullah datang ke kota Madinah. Nah, suatu hari ada seorang pemuda datang ke Jamilah ini untuk mempersuntingnya. Nah, siapa lagi kalau bukan Hanzalah waktu itu. Hanzalah datang untuk mempersunting Jamilah di kota Madinah. Nah, dengan bahagia si Jamilah ini menerima lamaran itu. Bagaimana bisa ia menolak padahal yang datang ngelamarnya itu adalah Hanzalah bin Amir. Yang kita semua tahu Hanzalah bin Amir ini adalah salah satu sahabat Nabi atau salah satu orang yang masuk Islam terdahulu, orang yang datang dari Mekah ke Madinah gitu kan. Orang bawaannya Rasul lah. Udah pasti orang-orang yang bawanya Rasul itu namanya pasti terkenal di kota Madinah. Kenapa? Mereka sambut dengan baik di kota Madinah saat hijrah. Selain itu,
pula kita mengetahui kalau Hanzalah itu adalah seorang yang kuat, gagah, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat. Maka siapa yang berani menolak orang seperti itu gitu di zaman itu ya, di zaman Rasulullah. Dan nggak lama akhirnya mereka menikah di kota Madinah. Yang unik itu terjadi pada malam hari sebelum perang Uhud terjadi. Jubah malam dihiasi bintang bertaburan yang membawa suasana damai dan tentram membuat penduduk Madinah itu dalam mimpi yang indah. Nah, sebenarnya itu adalah malam-malam biasa aja, namun itu terasa istimewa bagi pasangan Hanzalah dan Jamilah. Hanzalah dan Jamilah karena malam itu adalah malam bersejarah bagi mereka. Hanzalah tahu kalau besok itu akan ada perang besar di Uhud. Untuk itu ia meminta izin kepada Rasulullah untuk bermalam bersama istrinya. Sementara dia sendiri tidak tahu dengan pasti apakah malam itu ada malam pertemuan yang justru malam pertemuan atau malam terakhir, karena kan besoknya dia ikut perang. Rasulullah memberi izin untuk menginap dan menghabiskan malam itu bersama pengantinnya. Malam yang indah begitu cepat berlalu bagi mereka berdua. Setelah salat subuh, Hanzalah kembali ke pangkuan istrinya. Tiba-tiba ada panggilan perang Uhud gitu. Karena kan kalau zaman dulu itu apabila ada panggilan perang dari Rasulullah, ada orang tuh yang keliling kota untuk meneriakan perang gitu kan. Nah, ini saat Hanzalah sedang bermesraan dengan istrinya setelah sholat subuh, ada panggilan perang tuh, ada orang berteriak untuk menggaungkan kalau akan ada perang besok paginya. Nah, tiba-tiba kesunyian paginya itu terpecahkan oleh suara menyuruh manusia untuk berjihad. Saat itu Hanzalah sempat menimbang antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Wah, ini tuh berat ya, misalnya kalau emang sahabat itu emang kalau udah pilihannya akhirat itu emang benar-benar berat gitu. Apalagi dia itu Hanzalah udah pengantin baru gitu kan, baru bermesraan satu malam bersama pengantinnya, tiba-tiba ada panggilan perang. Nah, kebimbangan ini tuh ternyata datang juga kepada Hanzalah, yang namanya juga manusia kali ya, antara pilihan akhirat atau dunia. Nah, berkecampuk tuh pikiran-pikiran seperti itu di pikirannya Hanzalah. Di saat hati Hanzalah ini berkecamuk antara ikut perang atau tetap bersama istrinya, Jamilah itu menguatkan Hanzalah bahwa kamu tuh harus ikut perang gitu. Kamu menguatkan Hanzalah agar ikut perang Uhud ini gitu loh, ikut perang Uhud. Jadi didorong-dorong. Nah, ini yang menguatkan Hanzalah yang akhirnya ikut perang Uhud. Dengan dorongan yang kuat dari Jamilah, akhirnya Hanzalah ini menghunuskan atau menggunakan pakaian perangnya dan mempersiapkan perlengkapan perang untuk mengikuti perang Uhud gitu, dengan langkah yang pasti, kuat, dan dengan dorongan motivasi dari istrinya. Jamilah melepas Hanzalah dengan perasaan campur aduk antara bangga dan cemas. Bangga karena suaminya ikut berperang untuk membela agama, dan cemas bila suaminya terluka ataupun mungkin tewas di perang Uhud ini gitu. Karena kan kita nggak ada yang tahu ya namanya perang gitu ya. Wanita mana yang nggak akan gundah kan, baru saja ia menikah, bertemu dengan cintanya, dan sekarang harus melepas kekasih tercintanya untuk berperang mengadu nyawa. Terlebih bila ia teringat mimpinya semalam sewaktu ia melihat pintu langit terbuka di hadapan Hanzalah, dan ketika suaminya masuk ke pintu itu kemudian tertutup kembali. Dari mimpinya itu Jamilah merasa bahwa suaminya akan syahid gitu. Jadi pas malam itu kan mereka tidur gitu, sebenarnya Jamilah itu sudah bermimpi seperti itu. Itu udah ada tanda-tanda kalau Hanzalah ini tidak akan kembali lagi ke pelukan Jamilah. Tapi Jamilah itu tegar, tahu kalau ini tuh panggilan jihad untuk membela agama Allah. Nah, yang unik, pada saat Hanzalah berangkat ke medan perang, Hanzalah ini masih dalam keadaan junub. Nah, junub.
belum sempat mandi besar. Ketika ia sampai di tempat berkumpulnya para mujahid, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyiapkan barisan. Setelah siap, mereka lalu menuju Gunung Uhud untuk menanti musuh yang datang. Tak lama kemudian terjadilah perang Uhud nih. Nah, di situ udah diantisipasi, sebenarnya udah ada planning kalau kita akan benar. Rasulullah tuh udah menaruh posisi-posisi untuk perang Uhud, dan Hanzalah juga mendapatkan posisi saat di perang Uhud itu sendiri. Dan terjadilah perang yang dahsyat saat itu. Pada awalnya kemenangan diraih oleh kaum muslimin, dan kita kan tahu kan saat perang Uhud itu dimana terjadi 2 kali perang. Yang pertama perang Uhud yang pertama itu dimenangkan oleh Rasulullah, terus perang Uhud kedua sebenarnya satu waktu, tapi kondisinya saat di counter attack atau dikembalikan oleh kafir sehingga akhirnya muslimin kalah di saat itu. Beberapa tentara kaum muslimin itu ada yang hidup bersama Rasulullah, termasuk di dalamnya Hanzalah. Dia terus menunjukkan dan membuktikan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia maju menghadapi Abu Sufyan. Waktu itu Hanzalah ini adalah orang yang berpapasan atau berperang satu lawan satu melawan Abu Sufyan. Di saat perang sedang berkecamuk, perang satu lawan satu Hanzalah melawan Abu Sufyan, datanglah kaum Quraisy bernama Sadat. Nah, Sadat ini membantu Abu Sufyan untuk melawan Hanzalah. Jadi perang ini pertarungan Hanzalah melawan 2 orang, Abu Sufyan dan Sadat ini sendiri. Di tengah pertempuran 2 lawan 1 ini, Sadat melempar tombak ke arah jantungnya Hanzalah. Nah, luka tombak ini yang mengakibatkan Hanzalah itu tewas di tempat karena tombaknya tembus melewati jantung Hanzalah. Ketika perang telah usai, para sahabat mulai mencari jasad saudara-saudara mereka yang syahid. Nah, dikelilingin tuh, kan kita tahu kalau kita mundur dulu, terus kaum muslimin keliling ke sekitar Gunung Uhud untuk mencari mujahid-mujahid yang tewas pada saat itu, yang syahid pada saat itu. Ketika para mujahid itu menemukan jasad Hanzalah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sahabat kalian Hanzalah telah dimandikan oleh malaikat. Nah, Rasul menyuruh para sahabat lainnya untuk menanyakan kepada istrinya Hanzalah ini. Nah, saat sahabat bertanya kepada istrinya, si Jamilah berkata, ya, si Hanzalah ini adalah orang yang datang ke perang Uhud dalam keadaan junub. Seperti itu. Mendengar berita tentang suaminya, si Hanzalah yang tewas, Jamilah hanya bisa menangis bersabar mengharap pahala dari Allah. Setelah peristiwa itu, Hanzalah digelar sebagai yang dimandikan malaikat. Nah, ini adalah gelar yang diberikan oleh Hanzalah, seorang mujahid perang Uhud, di mana setelah wafat dia dimandikan oleh para malaikat. Setiap kali ia membuka buku sejarah yang menceritakan tentang perjuangan Uhud, kita akan mendapatkan cerita Hanzalah, pengantin baru yang rela meninggalkan peraduannya demi mendapatkan syuhada di jalan Allah. Ini tragis cintanya, tapi bentuk pengorbanan yang luar biasa sih menurut saya. Gitu. Karena dia benar-benar meninggalkan keluarga kecilnya, meninggalkan pasangannya, kekasihnya. Kalau kamu udah menikah tuh bakal ngerasa banget kalau meninggalkan istri, meninggalkan keluarga itu berat banget sih, apalagi untuk medan perang yang belum tentu kita bisa balik lagi gitu kan. Balik lagi ke Hanzalah. Setelah Hanzalah syahid, Allah menakdirkan Jamilah itu hamil ternyata. Nah, ternyata Allah menakdirkan Jamilah itu hamil gitu. Buah dari malam pertama dan terakhir mereka, setiap kali Jamilah melihat perutnya yang mulai membesar, ia selalu teringat wajah suaminya. Tampaknya kesedihan dan juga rona bahagia dalam raut wajahnya. Gimana sih? Baru sekali malam pertama gitu kan, ternyata langsung top chair, langsung hamil nih Jamilahnya. Wah, itu makin sedih sih, makin membuat berat. Tapi bersyukur juga Jamilah, karena dengan hamilnya itu Jamilah tetap bisa melihat, oh ini anaknya syuhada Uhud, seperti itu. Setelah beberapa bulan hamil, akhirnya Jamilah ini melahirkan anak.
yang anak Hanzalah itu yang tadi kita ceritakan, dan diberi nama Abdullah. Nah, Abdullah ini sendiri adalah akhirnya menjadi salah satu sahabat Nabi yang kecil, sahabat kecil Nabi. Gimana sih sahabat kecil Nabi itu gimana? Jamilah ini mendidik Abdullah ini yang anaknya itu dengan baik gitu, dengan didikan Islam, hingga akhirnya Abdullah bin Hanzalah ini memiliki cita-cita syahid juga, sama seperti ayahnya yang syahid di perang Uhud. Dan tidak lama kemudian setelah Abdullah ini besar, Abdullah ini mengikuti perang Rasulullah juga. Tadi kan kita tahu kalau Abdullah ini adalah sahabat Rasul juga. Nah, Abdullah ini mengikuti perang juga untuk membela agama Islam, dan akhirnya Abdullah ini syahid. Nah, Abdullah ini akhirnya mendapatkan cita-cita yang didambakan seperti ayahnya, Hanzalah, Abdullah bin Hanzalah, seperti itu. Abdullah sendiri meninggal atau syahid pada saat perang Harrah pada 63 Hijriah. Nah, begitulah kisah cinta tragis Begitulah kisah cinta Jamilah dan kesatria Uhud. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah cinta mereka. Apabila kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini. Sampai ketemu di kisah sahabat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.